Hai semuanya, selamat datang kembali di Real Talk episode 4 bersama aku Ariel Tatum. Di episode-episode Real Talk sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar nih tentang apa sih kesehatan mental itu, terus dampak bullying bagi kondisi kesehatan mental kita, serta stres dan gangguan kecemasan. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa langsung cek IGTV aku dan review. Nah, di Real Talk episode 4 ini, kita akan bahas lebih lanjut mengenai depresi dan self-harm, serta cara mengatasi kedua hal tersebut. Depresi dan self-harm rasanya dua kata ini bisa dibilang saling berhubungan, karena apa ya, menurut aku depresi itu bisa memicu munculnya perilaku self-harm atau melukai diri sendiri. Bagi penderita depresi, self-harm sering dianggap sebagai salah satu cara yang bisa dilakukan untuk apa ya, mengalihkan emosi mereka gitu menurut aku. Jadi perilaku self harm ini mungkin bisa membuat kita merasa lebih baik, tapi sayangnya itu hanya sementara. Kalau dalam jangka panjang, cara ini malah bisa membuat emosi kita makin nggak stabil. Untuk itu, kita harus coba mengalihkan pikiran kita untuk melakukan hal yang lebih positif. Gimana caranya? Yuk, kita bahas lebih lanjut di Real Talk episode 4 ini. Dan seperti biasa, sudah ada seorang psikolog bersama aku hari ini untuk kita membahas lebih dalam seputar depresi dan self-harm. Ada Mbak Prita Yulia Maharani. Hai Mbak. Hai Ariel, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dirimu apa kabar hari ini? Alhamdulillah juga Ariel, sehat. Mbak Prita, pertanyaan pertama nih, yang menurut aku cukup sering ditanyakan sama teman-teman online. Depresi itu kan bisa menyerang siapa aja dan biasanya sumber depresi tersebut juga beda-beda setiap orang ya Mbak. Tapi boleh tolong diceritain sedikit nggak sih Mbak ke teman-teman online kenapa seseorang tuh bisa mengalami depresi? Oke, sebenarnya saya bahas sedikit tentang apa sih definisi depresi itu ya, biar teman-teman online juga paham gitu loh. Kalau dari WHO tahun 2017, WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia, menyebutkan bahwa depresi adalah penyakit yang ditandai dengan adanya kesedihan, adanya rasa tidak berminat terhadap kegiatan, rasa sedih terus-menerus, menangis, kemudian nggak suka melakukan kegiatan apapun itu nggak suka secara kurang lebih 2 minggu berturut-turut. Menurut DSM-5 atau diagnosis gangguan mental, disebutkan bahwa depresi itu adalah gangguan kejiwaan yang memang dilakukan secara 2 minggu secara berturut-turut, termasuk dari kehilangan minat, kehilangan gairah, kurang nafsu makan, kemudian susah untuk tidur atau insomnia, perasaan insecure yang berlebihan seperti itu. Nah, salah satu penyebab gangguan depresi itu banyak banget Ariel. Salah satunya adalah self harm. Gangguan emosi kebanyakan ini ya, kalau kita sudah kehilangan sama seseorang yang terkasih, misal, itu sering banget kita jadi stres, kita jadi sedih, kita gagal move on, kita nggak bisa menerima keadaan. Itu juga salah satu penyebab depresi. Kemudian ada juga kerusakan pada otak, yaitu neurotransmitter. Itu juga salah satu dari biopsikologinya. Kemudian ada juga gangguan mood. Ini juga tapi tidak selalu gangguan mood itu berakhir dengan depresi seperti itu. Kemudian adanya agitasi psikomotorik itu biasanya dari turunan misalkan. Jadi jangan berharap bahwa oh saya depresi, orang tua saya tidak ada turunan, saya nggak mungkin kena depresi, belum tentu. Tapi memang bagi yang keluarganya nih punya gangguan mental sebelumnya itu bisa menurun ke turunannya. Begitu Ariel. Benar ya Mbak, penyebab depresi setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Jadi penderita depresi bisa menghubungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan yang tepat gitu ya. Setuju banget sih aku sama Mbak Prita, karena mencari akar penyebab depresi itu bukan hal yang mudah untuk kita temuin sendiri gitu, dan nggak ada salahnya kalau kita mencari bantuan profesional untuk turut membantu kita gitu loh, mempercepat pemulihan. Pribadi pernah mengalami fase-fase depresi dan self-harm, tapi pada saat itu aku ngerasa aku sangat self-aware dengan kondisi tersebut, jadi aku langsung cari bantuan profesional. Tapi Mbak, masih banyak banget nih orang-orang yang memiliki depresi dan nggak sadar bahwa mereka punya depresi, atau juga bahkan ada yang masih berada di fase denial gitu. Boleh mungkin Mbak Prita jelasin beberapa gejala awal depresi yang pada umumnya terjadi yang
apa ya, bisa dijadikan sebuah indikasi seseorang harus mencari bantuan profesional gitu, Mbak. Oke Ariel, sebenarnya kalau kita mudah merasa bersalah ya, terutama ketika kita sering merasa insecure, merasa kita inferior, mudah untuk overthinking, kemudian tidak bisa menikmati hal-hal kecil sederhana di sekitar kita, kemudian ada kesulitan tidur yang tadi saya sebutkan, kemudian nafsu makan berkurang, dan yang paling ekstrim nih yang melakukan self-harm. Tapi sekali lagi ya, itu tidak bisa dijadikan acuan buat teman-teman online mendiagnosa diri kita sendiri. Big no untuk kita melakukan self diagnosis gitulah. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi kita seperti itu, ya secara ya 2 minggu berturut-turut loh terjadi seperti itu, kan pasti nggak nyaman tau buat kita sendiri. Nah, di situ kita bisa, jangan malu, jangan takut. Kadang kan stigma negatif ya, kayak kita kurang beribadah, kayak kita kurang bersyukur. Be aware terhadap kesehatan jiwa kita sendiri, berani untuk speak up. Tapi ya itu tadi, carilah pertolongan pada profesional seperti psikolog atau psikiater yang memang bisa membantu kalian. Setuju banget aku, teman-teman nggak boleh melakukan self-diagnose ya. Karena kalian harus tetap mengunjungi ahlinya untuk mendapatkan diagnosa yang valid gitu. Jadi meskipun teman-teman online mungkin merasa sudah baca, sudah mendengar, sudah memahami informasi di internet terkait gejala-gejala kesehatan mental, bukan berarti kalian bisa melakukan self-diagnose. Karena gejala kesehatan mental yang dialami setiap orang itu pasti berbeda-beda penyebabnya, tergantung dengan pengalaman hidup kita semua. Self-diagnose yang salah menurut aku bisa membuat proses pemulihan tuh menjadi semakin sulit karena kamu jadi sulit mencari masalahnya gitu loh. Jadi tolong hindari self-diagnose ya teman-teman. Oke Mbak, sebagai seorang psikolog, aku yakin Mbak Prita seperti yang tadi kita bahas, sudah sering banget dengar cerita-cerita teman yang mengalami depresi, tapi diresponnya dengan orang-orang sekitar malah, oh lo kurang beribadah kali, kurang dekat sama Tuhan, atau kurang iman gitu. Karena sayangnya bahkan ucapan-ucapan itu sering diucapkan sama orang-orang terdekat gitu, justru seperti kayak keluarga atau mungkin teman dekat gitu. Jadi ada tips nggak dari Mbak Prita untuk mengatasi depresi? Kita bicara tips ya. Saya sadar dari Kementerian Kesehatan itu mengatakan bahwa jangan pernah malu untuk speak up. Ini kuncinya, ini dulu. Jangan pernah malu untuk speak up. Ya namanya lidah tidak bertulang ya Ariel ya. Omongan orang gitu itu suka kadang nggak dipikir. Apakah itu nyakitin atau tidak. Apakah itu bisa mengecewakan orang lain. Jadi kita kembali ke tips gitu kan ya. Bicarakan dengan orang yang kita percaya. Kita masih punya inner circle di sekitar kita. Entah itu sahabat, teman, saudara, orang tua, nggak apa-apa. Even pacar kita atau suami kita sendiri boleh kita percaya untuk menceritakan apa yang sedang kita alami gitu kan ya. Kemudian olahraga teratur, apalagi sekarang lagi masa pandemi. Olahraga juga bisa menyehatkan fisik, juga menyehatkan mental dan jiwa kita. Kemudian hindari konsumsi alkohol dan say no to drugs. Itu poin juga. Kemudian hindari untuk overthink. Karena terkadang ketika kita overthink itu juga bisa menimbulkan depresi. Gitu ya. Jadi belajar untuk menyederhanakan pikiran. Kemudian jangan lupa untuk memberikan reward terhadap diri kita sendiri. Contoh, oh iya, saya sudah hebat ya, sudah sampai di titik ini. Jadi ada pujian yang kita berikan dari diri kita sendiri, gitu kan ya. Kemudian jangan lupa bahagia, Ariel. Kenapa? Terkadang orang itu lupa bahwa kita juga bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri, bukan hanya kita mencari, meminta, apalagi menunggu dibahagiakan gitu. Salah satu ciri kita bisa bahagia adalah dengan kita menerima diri kita, baik kekurangan dan kelebihan, bagaimana kita menerima dan mencintai diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih sehat mental dan sehat secara fisik. Setuju banget aku sama jawabanmu. Bahagia itu sebuah pilihan ya Mbak. Terus Mbak, di tengah proses bangkit sang penderita depresi biasanya tuh ada masa-masa di mana mereka sering melakukan perilaku yang melukai dirinya sendiri untuk menyalurkan emosi. Itu sebenarnya apa sih?
yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku melukai diri sendiri, dan maksudnya gimana cara mengatasinya, Mbak? Sama seperti depresi, saya sebutkan dulu ya, definisi self-harm itu apa. Self-harm itu adalah menyakiti diri kita sendiri. Dari WHO tahun 2017 disebutkan juga bahwa sekitar 6% pelaku self-harm penyebab kematian dari populasi remaja berusia 15 tahun sampai 29 tahun. Bayangkan, itu luar biasa. Sedangkan self-harm sendiri adalah menurut Kementerian Kesehatan adalah perilaku menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi tekanan yang mendalam dari luka emosional. Kemudian menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder episode 5 menyebutkan bahwa self-harm termasuk gangguan non-suicidal self-injury. Apa sih NSSI ini? NSSI ini didefinisikan sebagai penghancuran jaringan tubuh yang secara disengaja maupun tidak. Seperti yang menyakiti diri kita sendiri banyak banget. Jadi, perilaku menyakiti diri sendiri adalah segala hal yang dapat dilakukan untuk menimbulkan cedera pada diri kita sendiri dan menimbulkan bekas atau gangguan emosional yang ada dalam diri kita. Nah, gimana nih cara kita untuk mengurangi kecenderungan untuk melakukan self-harm? Yaitu dengan melakukan meditasi. Seperti di Relief, kita sudah ada layanan meditasi online gitu kan ya, membuat diri kita lebih tenang di rumah maupun di mana-mana, karena bentuknya melalui gadget kan ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan relaksasi. Kita bisa kok Ariel dengan yoga sendirian sederhana di rumah seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kita mendengarkan musik, entah itu musik slow, musik bukan melankolis ya, musik penghantar tidur mungkin, musik klasik, itu juga bisa. Dan ini pasti Ari suka makan coklat, kalau nggak makan es krim. Kenapa? Karena kandungan yang ada di dalam coklat dan es krim itu bisa membantu kita, membantu sistem otak untuk mengeluarkan 4 macam hormon kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama ada endorfin, kedua ada oksitosin, ketiga ada dopamin, yang terakhir adalah serotonin. Jadi dengan kita memakan 2 makanan tersebut itu bisa membuat kita juga lebih tenang. Iya, setuju banget aku. Aku pribadi juga pernah ada di fase melukai diri sendiri, Mbak, di saat-saat aku depresi. Aku dulu pernah self-harm, pernah mencoba mengakhiri hidup, sampai pada akhirnya aku merasa bahwa hal tersebut hanya akan merugikan diriku sendiri gitu. Jadi kemudian aku menjalani proses yang cukup panjang sampai akhirnya aku bisa berhasil kembali bangkit. Menurutku mengendalikan pikiran itu adalah salah satu kunci utama yang bisa kita lakukan sih untuk menjauhi pikiran yang sifatnya ingin melukai diri sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sedang berjuang bangkit dari depresi, ketahuilah bahwa kamu nggak sendirian, kamu pasti bisa. Jangan nyerah. Instagram juga menyediakan bantuan kalau kalian mencari #depression. Kalian akan segera dihubungkan dengan tips yang bisa membantu kalian, seperti mendorong kalian untuk menghubungi teman terdekat, atau mencari bantuan profesional, dan juga melakukan kegiatan yang bisa segera dipraktekkan untuk menenangkan pikiran kalian pada saat itu juga. Mbak Prita, salah satu faktor penting yang bisa membantu orang yang mengalami depresi agar bangkit adalah dukungan dari orang-orang sekitarnya, kan ya, menurut aku juga. Tapi Mbak Prita punya tips nggak untuk orang tua maupun anak muda lainnya tentang gimana sih cara yang tepat dalam menghadapi orang terdekat mereka yang mengalami depresi? Gitu? Kalau kita punya teman atau keluarga yang mengalami depresi ya, jangan dikucilkan. Ibaratnya jauhi penyakitnya, bukan jauhin orangnya. Seperti itu, misalkan be blessing. Be blessing ini apa sih? Untuk kita lebih mengempati, lebih bisa kita menghargai orang lain. Duduk manis sama dia, cukup duduk di sebelahnya sambil katakan, saya ada di sini untukmu. Ada bahu saya untuk kamu menangis. Ceritakan pada saya apapun yang kamu rasakan. Please, teman-teman online ataupun keluarga yang mempunyai keluarga depresi, tolong sekali, saya benar-benar minta tolong, jangan judgmental. Jangan menghakimi.
Karena kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan orang yang mengalami depresi, sehingga mereka menderita depresi. Karena apa? Orang yang depresi bukan berarti mereka lemah, real, tapi karena mereka terlalu kuat, terlalu lama. Seperti itu. Jadi tolong sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah judgmental, temani mereka, rangkullah mereka, gitu kan ya. Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Hadapi dengan riang, gitu kan ya. Rangkul mereka dan stay safe untuk kalian. Setuju banget aku. Semoga itu jawabannya bisa sangat membantu teman-teman online kita yang mengalami hal demikian ya. Mbak Prita, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya yang udah disediakan dari teman-teman online seputar depresi dan perilaku melukai diri sendiri. Aku bacain pertanyaan yang udah masuk ya. Pertanyaan pertama ada, apa sih perbedaan spesifik depresi dan stres? Karena masih banyak sekali orang yang menyalahartikan. Sebenarnya depresi itu adalah kesedihan secara terus-menerus yang dilakukan kurang lebih 2 minggu. Kemudian tidak mau untuk melakukan aktivitas, merasa menangis, kemudian insecure, bahkan eksternal tidak mau ketemu sama orang loh. Seperti itu kalau depresi. Sedangkan stres itu masih bisa bersosialisasi. Nah, stres ini apa sih? Di Real Talk sesi 3 sepertinya sudah pernah dibahas tentang stres. Stres itu ada 2, distress dan eustress. Stres negatif dan stres yang positif. Stres negatif itu seperti kita mudah overthink, kita tidak nyaman untuk berada di satu kondisi, kemudian kita mudah kepikiran, kita tidak mau melakukan kegiatan yang menyebabkan kita bahagia, atau mungkin cenderung kita menarik diri dari lingkungan. Stres positif itu adalah stres yang membuat kita lebih bermotivasi. Contoh, kayak kita membandingkan dengan diri orang lain terus kita stres. Kalau kita lari ke negatif, kita akan menjadi insecure. Aduh, kok aku nggak sama ya kayak dia? Kok dia bisa hebat ya? Kok bisa Ariel Tatum secantik ini? Sedangkan saya apa kabar gitu kan ya? Tapi kalau kita larinya ke stres yang positif, oh tidak, saya punya kelebihan, saya ada sesuatu hal yang bisa saya lebihkan dari mungkin diri Ariel atau diri yang lain yang saya ingin membandingkan. Jadi stres yang positif itu membuat kita menjadi motivasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Ariel. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa sih kalau kita self-harm, rasanya ada kepuasan tersendiri? Oke, kenapa self-harm selalu punya kepuasan sendiri? Karena emosinya terlampiaskan dan terluapkan. Kan jadi lega. Padahal nggak boleh. Emang enak ya kita menyakiti kita sendiri? Iya, lega awalnya. Tapi di akhir jadinya kayak, aduh aku kok bego banget sih, aku udah nyakitin diri sendiri. Loh yang ada jadi self-blaming kan? Kalau sudah jadi self-blaming, diri kita nggak nyaman lagi. Sebenarnya kita itu ibaratnya kayak gali lubang, tutup lubang. Kita menyakiti diri sendiri untuk lega, sebenarnya kita sedang menggali lubang untuk kita terjatuh di lubang yang mungkin lebih dalam. Gitu. Jadi ya makanya kenapa banyak yang melakukan dengan self-harm karena untuk pelampiasan emosi. Padahal nih Ariel ya, pelampiasan emosi itu nggak harus loh dengan menyakiti diri kita sendiri. Ada banyak seperti kita bersepeda atau melakukan olahraga, kita speak up nih, kita curhat atau curcol, curhat colongan gitu kan ya. Kita bisa, kita ketemu dengan teman-teman, kita tidak membatasi sosial. Itu bisa kok membantu kita untuk tidak ke-trigger atau terpengaruh melakukan self-harm. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara memberhentikan diri dari kebiasaan melakukan self-harm? Setiap mau berhenti, pasti pemikiran itu datang lagi. Gimana cara mengontrol pemikiran itu? Wah, memang itu kontrol diri yang sulit, tapi belum tentu tidak bisa kan? Semua itu tergantung ke niat ya. What there is a will, there is a way. Seperti itu. Jadi kembali lagi, jangan lupa bahagia karena bahagia itu penting teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian terkadang mereka lupa gitu loh. Mereka lupa ada diri mereka yang berharga. Coba ayo kita self love yuk.
kita menerima kondisi diri kita sendiri dengan kekurangan dan kelebihan, kita menerima keadaan. Ini sebenarnya saya teringat gitu kan, teringat dengan lagu saya waktu masih kecil. Mungkin Ariel ingat lagunya kayak Sera-Sera. Whatever will be, the future not us to see. Kayak Sera-Sera. Kenapa saya suka lagu itu? Liriknya, apapun yang terjadi ya sudah terjadi. Kita berusaha untuk menerima. Namanya self-acceptance. Jadi selain kita mencintai diri kita sendiri, kita juga menerima. Itu tipsnya gitu kan. Kemudian kita berusaha untuk menyederhanakan pikiran. Kenapa? Kalau kita sudah bilang untuk whatever will be, kita akan menerima, Ariel. Apapun yang terjadi ya kita nggak bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah berproses dan berprogres. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, jangan lupa bahagia, kita menyederhanakan pikiran supaya tidak overthink, kemudian kita menerima diri kita nih, kekurangan dan kelebihan. Terserah lah ya orang mau ngomong apa gitu kan tentang saya, yang penting saya tahu diri saya sendiri bagaimana, seperti itu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu tadi, percaya deh, self-harm itu akan menurun kok intensitasnya. Kenapa? Karena kita sudah bahagia, emosi kita bisa terlampiaskan dengan hal yang positif, maka keinginan untuk menyakiti diri kita sendiri itu hilang secara perlahan-lahan. Tapi sekali lagi Ariel, dibutuhkan yang namanya konsistensi untuk berproses dan berprogres. Suka banget sama jawabannya, setuju banget. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang tepat untuk menangani teman yang sering self-harm? Aku takut salah ngomong ke dia. Bagus banget tuh pertanyaannya, Mbak. Gimana cara? Sebenarnya cara kita untuk menemani mereka yang mengalami self-harm ya, hati-hati. Kadang lidah, kembali lagi lidah tidak bertulang. Kadang itu apa yang kita omongkan itu, aduh, nyakitin banget, nusuk duri gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bilang, ada saya di sini, ayo cerita, yuk kenapa? Kamu hebat kok, kamu kuat kok, sudah sampai berproses sejauh ini. Seperti itu. Jadi perhatikan kalimat, karena komunikasi dua arah itu juga penting. Misalkan tanya jawab, kamu kenapa? Kalau orang itu diam, ya sudah, saya duduk manis di sini ya. Kalau misalkan kita nih ketemu, tiba-tiba dia membawa benda-benda yang bisa menyakiti dirinya sendiri, tolong bilang, diturunin yuk bendanya, diturunin, jangan sampai menyakiti. Ayo, sini kalau benda yang sudah akan menyakiti dirinya sudah turun, peluk dia sesegera mungkin. Dan katakan bahwa oke, semua baik-baik saja, sambil punggungnya itu diusap-usap gitu loh. Sambil diusap-usap, karena apa? Itu adalah bentuk empati dan simpati kita terhadap si penderita. Nah, kalau misalkan sambil kita bilang, udah nangis aja nggak apa-apa, saya ada. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita by phone? Terus dia dibilang, udah aku nggak kuat, aku mau menyakiti diri saya sendiri. Kita bisa memberikan kata motivasi. Teman, nggak harus kok seperti itu. Cerita kenapa. Lampiaskan emosinya dengan cerita ke saya. Itu juga bisa. Hati-hati dengan penggunaan kata. Karena terkadang yang namanya lidah tidak bertulang ya. Mudah ke-trigger atau mudah tiba-tiba, kamu sih kurang ibadah. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan pembendaraan kata, intonasi suara harus stabil, nggak bisa, turunin itu benda-benda diturunin. No, nantinya jadinya sama-sama panik. Tapi kalau kita tenang, walaupun kita deg-deg panik, kita atur nafas dulu nih kitanya, atur nafas dulu sambil kita bantu teman kita atau orang yang sedang mengalami self-harm. Terima kasih Mbak Prita, itu sangat membantu banyak merasa. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara agar penderita depresi tidak makin down dan stres ketika harus melewati tantangan hidup? Sebenarnya kembali lagi, tolong untuk tidak mudah overthink, tidak mudah insecure, supaya tidak kembali down atau mengalami yang namanya relapse. Relapse itu apa? Kekambuhan, seperti itu. Kemudian ya
kembali ke judul lagu saya, whatever will be, will be. Jadi apa yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi. Dan jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk speak up, lebih aware dengan kesehatan kita sendiri. Jadi kan kita yang tahu nih, kapan kita yang ngedrop, kadang kapan kita yang tiba-tiba mood swing, kapan kita merasa bahwa kayaknya aku nggak sehat nih, saya butuh pertolongan nih. Nah, cepet-cepet aja minta pertolongan terhadap pakarnya atau profesional. Jadi supaya kerelapsan itu bisa diminimalis. Contoh, supaya misalkan kita ke distrak nih, aduh, saya teringat mantan saya yang saya ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya misal. Boleh tiba-tiba, oh sudahlah, kita berusaha untuk mendistrak pikiran kita sendiri, oh oke. Kalau misalkan saya masih sama dia, bisa jadi saya tidak mungkin berada di posisi saat ini. Jadi belajar untuk berpikir secara positif itu juga membantu kita lebih mindfulness. Pertanyaan selanjutnya ngomongin tentang psikolog nih Mbak barusan. Ini ada pertanyaan, apakah kita bisa sembuh dari depresi tanpa harus rutin ke psikolog? Sebenarnya untuk bisa kita sembuh dari depresi itu juga kita butuh bantuan profesional ya. Kita nggak bisa melakukan self-diagnose. Dalam pengertian, oh saya sudah bisa untuk mindfulness, saya sudah bisa untuk bahagia, saya sudah bisa untuk speak up dan lebih aware. Itu belum tentu. Tapi itu juga menjadikan salah satu indikator kita merasa lebih baik. Tapi balik lagi, kalau memang perasaan kita mulai tidak nyaman, jangan mudah mengatakan, enggak, saya sudah baik-baik aja, saya sudah bisa menghealing diri saya sendiri, saya nggak perlu ke psikolog, orang saya nggak gila, ya kan, stigma ke psikolog kan masih tetap seperti itu ya. Tapi tetap kita butuh bantuan. Untuk apa sih? Diagnosa. Kalau kita sudah tahu nih diagnosa kita, oh ternyata saya kena depresi, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dari psikolog kan kita bisa bantu untuk memberikan bagaimana caranya, entah itu lewat terapi, entah itu dari konseling, entah itu dari tips-tips. Nah, kalau sudah di rumah, baru kita bisa melakukan itu semua. Jadi tidak mudah, oh jangan-jangan saya seperti ini aja udah cukup, nggak perlu ke psikolog, nggak perlu saya ketemu profesional, saya bisa kok, belum tentu. Bisa jadi itu ada hanya mind reading. Nah, mind reading ini apa sih? Kepercayaan terhadap diri kita sendiri bahwa saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Saya sehat. Padahal sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Percayalah, orang yang mengatakan saya baik-baik saja, itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Jadi hati-hati dalam melakukan self-diagnosis, hati-hati agar tidak mudah self-blaming, tapi carilah pertolongan ketika kita memang benar-benar butuh pertolongan. Setuju banget aku sama jawaban Mbak Prita. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kita memastikan bahwa kita sudah betul-betul pulih dari depresi dan pemikiran self-harm? Wah, keren. Taunya dari mana nih? Ya. Pertama, tidak mudah overthinking. Yang kedua, tidak mudah insecure. Yang ketiga, kita sudah bisa lebih menerima diri kita, baik kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat, berani untuk speak up, berani untuk cerita ke orang lain, melampiaskan emosi secara positif, bukan lagi secara negatif, gitu kan ya. Kemudian paling penting adalah kita bisa menikmati hal-hal sederhana di sekitar kita. Contoh, kayak tadi saya bilang, Ari suka makan coklat dengan es krim. Itu juga salah satu contoh untuk menikmati apa yang ada dalam diri kita. Jangan lupa untuk memberi reward. Aduh, Ari sudah hebat, sudah bisa berproses sejauh ini. Itu juga memberikan kita reward loh, namanya self-talk. Kita bicara dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menerima, kita sudah bisa lebih aware, kita bisa lebih mindfulness, kita lebih bisa mencintai diri kita sendiri, itu tandanya hampir 75%, 80% kita sudah baik-baik kembali. Pertanyaan terakhir dari teman-teman online nih, Mbak. Aku suka merasa kosong, overthinking, dan suka kepikiran untuk self-harm. Gimana ya caranya biar aku bisa bilang ke orang tua kalau aku butuh bantuan psikolog atau psikiater? Itu Mbak, salah satu masalah terbesar teman-teman online ketika cerita sama aku. Gimana cara kasih tahu orang tua bahwa aku butuh bantuan psikolog dan psikiater? Agak berat ya. Kenapa? Karena mohon maaf, tipe-tipe Asian parents itu kan cenderung bagaimana ya? Cenderung untuk kurang aware terhadap kesehatan mental. Masih denial
kasarannya seperti itu. Ini tentang orang tua ya. Lah, apalagi kalau orang tua tersebut punya anak yang mengalami gangguan. Seperti itulah, anak ini juga harus berani untuk cerita. Ada nih beberapa anak yang merasa percuma, saya ngomong sama orang tua saya nggak dipeduliin. Percuma. Lah, ini butuh mediasi. Mediasinya siapa? Mungkin si anak tersebut kenal baik dengan tante, dekat dengan om, atau dekat dengan kerabat, atau mungkin punya sahabat. Jadi butuh mediasi. Itu poin pertama. Antara orang tua, anak, dan mungkin orang lain dari sudut pandang yang mengatakan bahwa ini loh Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ini sedang membutuhkan pertolongan. Karena kembali lagi, kadang itu orang tua ada yang denial, sedangkan anak sudah berani untuk speak up, sudah berani memberanikan diri dengan sedemikian rupa, orang tuanya masih terkesan denial. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk memberikan komunikasi. Bu, boleh nggak aku cerita? Kadang orang tanya, kenapa? Bu, sebenarnya saya ini ngalamin ini. Kenapa ya akhir-akhir ini kok aku mudah sedih? Aku nggak mau ketemu sama orang. Aku nggak nafsu makan. Tiap malam itu aku kurang tidur. Nanti kalau ibunya bilang, iya, kamu tuh kebanyakan main game. Tidurmu selalu tengah malam. Bukan, Bu. Aku itu lagi mengalami ini. Boleh nggak aku minta tolong ke ibu? Nanti ibunya langsung bilang, enggak. Emangnya kamu gila datang ke psikolog? Nah, itu juga makanya kenapa pentingnya tadi proses mediasi. Berarti bukan hanya anak dan orang tua, mungkin bisa tantenya atau omnya itu membantu memberikan kayak semacam edukasi terhadap orang tua bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental si anak. Itu juga karena kan terkadang ya mohon maaf tipe-tipe orang tua sekarang itu kan walaupun memang kesehatan mental ini sudah booming, tapi pengetahuan mereka tentang pentingnya kesehatan mental itu masih kurang, Ariel. Jadi ketika anaknya butuh bantuan tuh rasanya kayaknya apa sih kamu kenapa sih? Makanya ibadah yang cukup, banyakin bergaul, jangan ngegame aja, bantuin deh orang tua, atau misalkan yang masih sekolah yang benar. Apaan sih kamu mikirin omongan mereka, wong kamu nggak makan ikut mereka. Nah ini loh, kata-kata seperti ini loh yang terkadang membuat anak ini menjadi takut untuk speak up. Nah, supaya tidak takut, ya itu tadi minta bantuan ke orang lain, kemudian berikan contoh-contoh, sambil kita juga mengedukasi orang tua, Bu, ini loh Bu, ciri-cirinya seperti ini. Lah, saya karena nggak mau self-diagnose, boleh nggak saya datang ke psikolog? Atau boleh nggak saya butuh bantuan orang lain untuk membantu diri saya memahami atau menyembuhkan masalah yang saya sedang alami. Kira-kira seperti itu. Karena memang ya, mohon maaf, kita hidup bersosialisasi gitu kan ya, kadang internet ya, informasi yang ada di dunia maya pun atau sosial media pun juga nggak bisa 100% dipercaya, terutama orang tua ya, bukan hanya ibu-ibu, itu kurang paham begitu loh, apa sih depresi, apa sih menyakiti diri sendiri, apa sih kesehatan mental. Jadi ya perlu komunikasi, perlu pembahasan yang lebih lanjut, dan perlu mediasi dari orang-orang sekitar yang memang aware dengan kesehatan mental dalam membantu si penderita ini supaya mendapatkan penanganan yang cukup. Luar biasa, aku yakin jawaban barusan sangat banyak orang. Dan gak berasa pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari aku, Mbak. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya, Mbak Prita. Terima kasih kembali, Ariel. Sama-sama, sehat terus ya, Ariel. Jangan meragu untuk tetap menjadi pejuang kesehatan mental, bukan bagi Ariel sendiri, tapi juga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pernah berada di posisinya Ariel. Saya benar-benar luar biasa. Saya proud of you, Ariel. Ariel keren. Terima kasih, Mbak Prita. Semoga Mbak juga selalu sehat dan dilindungi selalu ya. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ketemu langsung, nggak virtual. Amin, terima kasih. Teman-teman, bangkit dari depresi memang bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Membutuhkan proses yang sangat panjang. Tapi, hal tersebut bukan tantangan yang seharusnya menghambat kalian untuk kembali bangkit. Ingatlah, bahwa tidak ada yang betul-betul bisa menolong kamu jika kamu tidak ada niat untuk turut menolong dirimu sendiri. Jangan pernah ragu
untuk berkonsultasi dengan pihak profesional, karena mereka lah yang bisa sangat membantu kamu menemukan cara yang tepat untuk mengatasi depresi, rasa ingin melukai diri sendiri, dan juga yang paling terpenting adalah mempercepat proses pemulihan diri kalian. Dan seperti biasa, teman-teman yang mau curhat seputar isu ini juga bisa share cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode 5.